Boyolali adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya sekitar 25 km sebelah barat Surakarta. Meskipun ada unsur Boyo, nama Boyolali tak ada hubungannya dengan buaya. Boyolali justru sejak dulu terkenal dengan sapi dan susu. Asal-muasal nama Boyolali lekat dengan kisah Kiai Ageng Pandanarang pada abad ke-16. Saat itu, Ki Ageng Pandanarang atau yang lebih dikenal Tumenggung Notoprojo diutus oleh Sunan Kalijaga untuk menuju ke Gunung Jabalakat di Tembayat, Klaten untuk syiar agama Islam. Ki Ageng pun pergi bersama istri dan anaknya. Dalam perjalanannya dari Semarang menuju Klaten, Ki Ageng banyak melewati rintangan dan batu sandungan. Ki Ageng berjalan cukup jauh, sehingga anak dan istrinya tertinggal di belakang. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampailah mereka di suatu tempat yang ada banyak pohon bambu kuning atau bambu ampel. Dalam menempuh perjalanan ini, Ki Ageng semakin meninggalkan anak dan istrinya di belakang. Sembari menunggu, Ki Ageng pun beristirahat lebih dulu di sebuah batu besar. Setelah berhasil menyusul Ki Ageng, Nyi Ageng berkata kepada suaminya, "Kiai, baya wis lali, tekan ninggal bae." Arti kalimat tersebut adalah, Kiai, kelihatannya lupa ya sampai-sampai meninggalkan. Dari kata Nyai Ageng tersebut kemudian daerah tersebut diberi nama Bayalali atau Boyolali. Pada julukannya, Boyolali dikenal dengan New Zealand Van Java, atau Selandia Baru dari Jawa. Seperti negara New Zealand, Boyolali juga menjadi salah satu produsen susu dan pemasok daging sapi terbesar di Indonesia. Kabupaten Boyolali kerap disebut New Zealand Van Java, atau New Zealand di Pulau Jawa. Julukan ini melekat karena Kabupaten Boyolali terkenal dengan peternakan sapi perah. Kabupaten ini merupakan penghasil susu segar terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan membuat Boyolali dikenal sebagai kota susu. Pada monumen susu murni di pusat kota Boyolali juga tertulis slogan New Zealand Van Java. Pada versi populer yang banyak dipercaya, asal-muasal nama Boyolali ini memiliki hubungan dengan kisah Kiai Ageng Pandanarang. Suatu ketika, Kiai Ageng Pandanarang melakukan perjalanan ke Gunung Jabalakat di Tembayat. Bukan tanpa alasan, dia diutus oleh Sunan Kalijaga untuk syiar agama Islam. Tak seorang diri, Kiai Ageng pergi bersama istri dan anaknya. Pada perjalanannya, dia banyak melewati hambatan. Bahkan, karena berjalan terlalu jauh, anak dan istrinya tertinggal di belakang. Sambil menunggu istri dan anaknya yang tertinggal, Kiai Ageng Pandanarang beristirahat. Dia singgah di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai. Saat istirahat, dia berucap, "Baya wis lali wong iki," yang berarti, "Sudah lupakah orang ini," dalam bahasa Indonesia. Saat Nyai Ageng sampai, dia juga berucap, "Kiai, baya wis lali, tekan ninggal bae," yang memiliki arti, "Kiai, kelihatannya lupa ya sampai meninggalkan." Berdasarkan ucapan-ucapan tersebut, kemudian daerah itu mulai dikenal dengan nama Boyolali. Boyolali terkenal dengan kulinernya yaitu soto seger yang cocok disantap di tengah udara dingin pegunungan. Soto ini memiliki kuah kaldu bening dengan isian irisan daging sapi atau ayam, bihun, dan tauge. Sajian soto ini biasa disajikan bersama nasi serta lauk seperti tempe dan tahu goreng, sate telur puyuh, sate paru, dan gorengan. Soto ini terasa menyegarkan jika disantap sebagai sarapan atau ketika hujan dengan kuah yang menyegarkan sehingga disebut dengan soto segar. Kearifan lokal di Boyolali salah satunya ada dalam tradisi sedekah Gunung Merapi yang dilakukan pada 1 Muharram atau 1 Suro dalam kalender Jawa. Ritual ini juga menunjukkan keterkaitan spiritual masyarakat dengan kondisi alam di sekitarnya. Melansir laman jatengprof.go.id, sedekah Gunung Merapi bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat di lereng Gunung Merapi. Ritual ini dilakukan di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, dengan rangkaian seperti kirap budaya, pembacaan legenda, dia dan kidung-kidung Merapi, serta kirap kepala kerbau dilanjutkan dengan pelarungan kepala kerbau dan ubah rampe di puncak Gunung Merapi.